Okay. Hello all. I will repeat again. Hello Girgrido. Hello Ramos. Shirley, hello Miss. Good job. Okay, so now please take your book. Come on, everyone, please take your book and then please open your book, please. Page. What page? 100. Arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yes, page 108. Iya, good job. 108. Ya. Halaman 108. So please open your book page 108. Arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya sayang, Girgido. Halaman 108 Girgido. Oke. Nah, my beloved student. Oke ya, sembari menunggu teman, I want to show you share video karena ini videonya berkaitan dengan topik kita hari ini. So, please look at this video. Masih ingatkah Anda Suara Mi. Kamu bukan pada zaman dahulu pahlawan-pahlawan ini sudah menuntut lalu menggunakan hingga pada suatu saat perjuangan bangsa Indonesia tidak menggunakan jalan perang. Namun ketika Indonesia mulai mendirikan organisasi inilah yang disebut sebagai kebangkitan nasional. Dengan tujuan memperoleh kemajuan yang bersifat inilah kisah tentang sejarah organisasi Budi Utomo. Dr. Wahidin untuk sekolah dasar dokter yang sangat peduli atas pada tahun 1907, Dr. Wahidin Sudirohusodo memutuskan untuk berkeliling Pulau Jawa untuk mengkampanyekan meningkatkan martabat dan kehormatan rakyat. Ini dilaksanakan dengan membentuk dana pelajar atau studi funds yang merupakan lembaga untuk membiayai pada akhir 1907, Dr. Wahidin bertemu dengan Sutomo, seorang pemuda siswa Sofia. Mereka sepakat mendirikan perkumpulan yang memperhatikan nasib bangsa yang dinamakan Budi Utomo. Pada 20 Mei 1908, pukul 9 pagi di Sofia, Sutomo menjelaskan gagasannya kepada siswa Sofia dan mereka sepakat akan hal itu. Terpilihlah Sutomo menjadi ketua Budi Utomo dan bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa resmi organisasi tersebut. Pada bulan Juli 1908, sebanyak 250 orang tergabung dalam Budi Utomo dan tersebar di 7 kota, yaitu Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Magelang, Surabaya, dan Probolinggo. Budi Utomo menetapkan fokus pergerakan hanya di Jawa dan Madura karena mendapat banyak pengaruh pendidikan. Pada awalnya, Budi Utomo ditolak oleh sebagian besar golongan kaum priayi atau bangsawan karena kaum priayi mendapat dari golongan yang lain. Tapi Budi Utomo memperoleh dukungan dari kawan atau kaum intelek Jawa yang peduli terhadap pendidikan bangsa. Kongres pertama Budi Utomo Oktober 1908 diadakan di Yogyakarta sepakat
pembentukan pengurus besar organisasi berasal dari golongan tua. Hasil Kongres 1 Budi Utomo sebagai berikut. Penetapan pusat organisasi Budi Utomo adalah Yogyakarta. Pada tahun 1909, Dr. Cipto Mangunkusumo mengundurkan diri dari Budi Utomo untuk melaksanakan cita-citanya, yakni gerakan politik bagi seluruh rakyat Hindia Belanda. Pada tahun 1912, Pak Dirjo menjadi ketua Budi Utomo untuk mengejar ketertinggalannya karena munculnya organisasi-organisasi lain yaitu Sarekat Islam dan Industri Parti. Budi Utomo bergabung ke dalam gerakan PPPKI pada tahun 1927 dipelopori oleh Insinyur Soekarno. Dan pada tahun 1928, Budi Utomo mengambil suatu langkah maju dengan menambah asas bertujuan pergerakannya. Turut berusaha mewujudkan cita-cita persatuan Indonesia. Usaha mencapai persatuan Indonesia dilanjutkan dengan maka berakhirlah Budi Utomo yang berperan sebagai organisasi pergerakan. Namun, kalau organisasi Budi Utomo diharap Hari Kebangkitan Nasional perlu dimaknai, khususnya bagi generasi muda di era digital ini, yaitu persatuan dan kesatuan dalam setiap negara. Karena pada dasarnya kebangkitan nasional memperjuangkan oleh pendiri-pendiri negara bertujuan untuk membangkitkan rasa nasionalisme, bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Oke, good job ya. Yes, Mujeta, you, Fioni, Gergrido, Shirley, Jessica, and Ramos. Oke, nah tadi itu adalah organisasi apa saya? Budi Utomo. Kenapa sih ini semuanya? Why? Organisasi Budi Utomo ini penting banget untuk rakyat Indonesia. Tadi di video sudah dijelaskan. Come on. Kelihatan nggak baca? Come on, please open your book page. 99. Halaman 99. Nah, I wanna repeat again. Miss Meli akan ulang kembali. I wanna remind you again. Miss Meli akan ulangi lagi nih topiknya, ya. Nah, my beloved student, ada latar belakang kebangkitan nasional, kan? Nah, kita udah belajar tentang latar belakang kebangkitan nasional. So, dulu nih negara kita dijajah, ya kan, oleh bangsa asing. Kemudian setelah dijajah, mereka membuat sebuah peraturan. Peraturannya apa misalnya? Tanah rakyat Indonesia yang ditanami paksa oleh asing, ya kan, oleh asing 20% hasilnya untuk siapa? Untuk Belanda. Jadi Belanda bilang begini, Ramos. Hei Ramos, ini tanah kamu nih. Tapi 20% tanah kamu ini harus kamu tanam, ya kan? Nah, tanaman yang sesuai dengan yang mau Miss Meli. Miss Meli seperti contohnya Belanda nih, Ramos. Ya.
Nah, kemudian hasil tanaman ini 20%-nya untuk Miss Melly, sehingga Miss Melly akan jual untuk keuntungan pribadi. Pemaksaan itu namanya ada tanam paksa. Jadi rakyat Indonesia disuruh menanam paksa tanaman yang sesuai dengan maunya Belanda. Wah, jadi kita dulu dijajah nih, ya kita dulu dijajah dan menderita sekali rakyat Indonesia. Nah, jadi aturan yang mewajibkan setiap desa agar meluangkan 20% tanahnya yang ditanami untuk ekspor seperti kopi, tebu, dan lainnya. After that, seiring perkembangan waktu, akhirnya apa? Muncullah seorang, siapa namanya pendiri organisasi Budi Utomo? Look at your book. Siapa? Dokter? Lihat. Organisasi Budi Utomo didirikan oleh siapa? Kita ulangi kembali sampai kamu tahu. Wahidin? Widirosodo. Ya ampun, gimana sih? Ya bukunya ini pasti nggak dibaca, right? Enggak dong, of course nih. Ya kan? Nah, look at your book. Nah, kemudian Bapak Ibu bilang begini, oh nggak betul Iqbal, ya kan? Kita nggak mungkin membiarkan bangsa kita terus-terus tertindas. So dia membuat organisasi, ya, atas inisiatif Bapak Wahidin Sudirohusodo. Dia bilang begini, oh aku akan membuat sebuah organisasi namanya apa saya? Budi Tomo. Oh, Miss Melly akan membuat sebuah organisasi namanya Budi Utomo. Nah, apa tujuannya? Ya, organisasi ini merupakan organisasi yang bersifat sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, tujuannya sebenarnya apa? Memajukan pengajaran dan kebudayaan rakyat Indonesia. Jadi Budi Utomo ini organisasi yang tujuannya untuk supaya rakyat Indonesia bisa maju, bisa pinter. Jadi nggak bisa lagi bangsa Belanda untuk membodoh-bodohin rakyat Indonesia. You understand? Iya dong, kita disuruh tanam paksa, untungnya tanah mereka, kira-kira kamu mau nggak, do you want? No, enak aja Maria, tanah-tanah saya kok, ya kan untuk bangsa lain. Oh, akhirnya apa? Mereka mengembangkan sistem pengajaran seperti hal yang dicita-citakan oleh Wahidin, Bapak Wahidin, Dokter Wahidin, Bapak Dokter Wahidin. Nah, dia ngapain Miss Melly? Mengembangkan seni industri, apalagi sayang, mengembangkan pertanian, kemudian perdagangan, dan menghidupkan kembali dan melestarikan kebudayaan rakyat Indonesia. Kira-kira organisasi yang dibuat Budi Utomo ini menularkan kebaikan nggak sih kepada orang lain? Ya, Iya nih. ya sayang. Kemudian muncul inisiatif rakyat Indonesia yang lain untuk apa? Kaum-kaum terpelajar yang lain untuk membangun organisasi lain seperti Sarekat Islam dan Indis Party. Jadi ada organisasi kaum terpelajar yang tujuannya sebenarnya untuk mempersatukan rakyat Indonesia dan memberikan semangat supaya Indonesia bisa maju. Iya, Indonesia bisa maju. Oke. Nah, kemudian and then so now please open your book page 108 halaman 109. Arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Jadi kita punya arti penting. Ya, apa sih arti pentingnya Miss Melly? Ayo. Nah, melalui Budi Utomo, untuk pertama kalinya terdapat gagasan untuk memisahkan kepentingan golongan, agama, suku,
yang tujuannya untuk merangkul masyarakat. So, please, I want to choose one of you. Wait a moment, all. Ya. Oke. Nah, look at this. Arti kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia mempunyai beberapa poin. Oh, please open your book page 109. Ayo Ramos, can you read Ramos? The first paragraph Ramos, and then the second paragraph I will choose Grigrido. Go ahead. 109. John, sit down nicely. Ramos, halaman 109. Melalui Budi Utomo. Melalui Budi Utomo, untuk pertama kalinya terdapat gagasan memisahkan kepentingan golongan, agama, atau suku, serta bertujuan merangkul masyarakat. Bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sebelumnya tidak pernah muncul pada masa penjajahan. Sejak kebangkitan nasional pada awal abad ke-20, lahirlah berbagai partai, berbagai organisasi dan pergerakan, berkelanjutan dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Puncaknya adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. And next, Grigrido, please continue. Grigrido, the second paragraph Grigrido. Salah satu, tonggak sejarah bangsa Indonesia adalah kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional dapat menjadi inspirasi bagi perjalanan bangsa untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara. Budi Utomo sebagai sebuah organisasi modern pertama di Indonesia menjadi pencetus kebangkitan nasional bangsa di Indonesia. Pencerahan yang diparakarsai para pelajar Indonesia pada waktu itu telah mengilhami semangat nasionalisme agar bangsa Indonesia mampu mengurus diri sendiri, menjadi negara yang merdeka dengan kekuatan sendiri. Gagasan Budi Utomo menggugah dan mendorong berbagai organisasi politik seperti Syarikat Islam dan Indische Parties. Perjuangan non-fisik yang dirintis Budi Utomo tersebut menjadi model berbagai organisasi lainnya. Oke, good job, ya. Nah, my beloved student, kelahiran organisasi Budi Utomo ini sana menjadi tonggak bermulanya berbagai kebangkitan nasional. Ya. Jadi Budi Utomo dulu nih memberikan contoh organisasi ke organisasi lainnya karena menggunakan strategi perjuangan yang baru dan beda. Nah, jadi organisasi Budi Utomo ini memberikan dampak positif kepada organisasi lain. Kita akan bangun lagi organisasi. Maka muncullah organisasi Syarikat Islam yang mengajari untuk agama, perdagangan, dan kemudian adalah Indische Party dan Forget. Ini sering sekali masuk ke dalam ujian. Ya. Oke. Melalui Budi Utomo untuk pertama kalinya terdapat gagasan untuk memisahkan kepentingan golongan, agama, suku. Nah, yang tujuannya tetap sama. Apa tujuannya? Merangkul rakyat masyarakat Indonesia. Ya. Nah, setelah bangkitnya rasa persatuan dan kesatuan, nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang dulunya nggak pernah muncul. Dulunya ya sudahlah. Sekarang sudah bangkit nih Samuel. Nah, bangkit, maka lahirlah organisasi dan pergerakan yang lainnya, yaitu Sumpah Pemuda. Rakyat Indonesia bersumpah, ya kan? Sumpah Pemuda. Siapa yang hafal isi Sumpah Pemuda? No one. Next week, please
Hafal ya. Miss Meli akan tes one by one. Sumpah Pemuda, kamu harusnya hafal ya. Isi teks Sumpah Pemuda. Nah, puncaknya apa sayang? Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke ya. Nah, sejak kebangkitan nasional pada abad ke-20 lahirlah berbagai organisasi dan pergerakan yang berkelanjutan, ya kan? Itu yang Meli katakan tadi. Nah, salah satu tonggak sejarah bangsa Indonesia adalah kebangkitan nasional. Tanggal berapa sih kebangkitan nasional saya? 20 Mei, Valerie. Good. Tanggal 20 Mei. Ya. Kebangkitan nasional dapat menjadi inspirasi bagi perjalanan bangsa untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Budi Utomo sebagai sebuah organisasi pertama di Indonesia menjadi pencetus kebangkitan nasional Indonesia. Ingat, organisasi pencetus pertama apa sayang? Budi Utomo. Iya, Budi Utomo adalah organisasi modern pertama di Indonesia sebagai pencetus kebangkitan nasional. Ini masuk ujian. Ya. Iya, Budi Utomo, ya kan? Nah, kemudian disusul dengan organisasi lain seperti Serikat Islam dan Indis Party. Oke, sebagai pelajar harusnya kita bangga loh, ya, karena kebangkitan nasional dimulai dari pelajar, ya kan? Kebangkitan nasional dimulai dari pelajar distopia. Nah, peran pelajar itu menentukan arah terbentuknya kemana nih mau dibawa negara Republik Indonesia. Kemajuan atau kemunduran CNY? Iya, kemajuan. Tapi kalau semuanya hanya main TikTok every day, every time, everywhere, bisa nggak negaranya maju? Nggak bisa lah. Ya kan Ramos, kalau main playing Mobile Legend, model apa lagi segala macam. Kira-kira bisa nggak bangsa Indonesia maju? Ya. Nggak bisa. Ya. Nah, yang bisa membuat kita maju adalah ketika kita membuka wawasan kita dan terutama apa? Study hard, belajar keras, belajar cerdas. Oke. Nah, jadi kalau misalkan lihat nih, pelajar distopia yang membuat apa? Kebangkitan nasional muncul pada rakyat Indonesia itu dimulai dari pelajar. Oke ya. Nah, adapun kebangkitan nasional bagi pelajar generasi muda memiliki arti penting. Apa aja arti pentingnya? Come on, Nadine, go ahead. A, B, C. 110, come on. Nadine. Kebangkitan nasional dapat berarti bangkit dari keterpurukan dengan menyongsong masa depan. Kita dapat memperbaiki, meningkatkan, atau mempertahankan prestasi saat ini. Masa depan wajib dikejar sebaik mungkin agar dapat mencapai prestasi yang gemilang. Dengan demikian, keseriusan dalam belajar dan membentuk karakter yang sejalan dengan Pancasila sangat penting untuk menyongsong masa depan bangsa yang cerah. B. Kebangkitan nasional dapat berarti menguasai keterampilan yang diperlukan bagi masa depan, termasuk keterampilan teknologi. C. Kebangkitan nasional dapat berarti bangkitnya kesadaran bahwa kita harus berani berusaha dan tidak pasrah menerima segala sesuatu sebagai takdir yang tidak terelakkan. Kita mampu mengubah masa depan kita dengan berusaha sebaik mungkin. Ya. Nah, kebangkitan nasional dapat berarti bangkit dari keterpurukan untuk menyongsong masa depan, ya kan? Nah, kita bisa memperbaiki, meningkatkan dan mempertahankan prestasi saat ini, ya kan? Kita bisa nggak? Bisa dong. Yang tadinya grade B dapat nilainya, nah untuk minggu ini, untuk semester ini dapat A, ya. Nah,
Masa depan itu wajib dikejar sebaik mungkin supaya mencapai prestasi yang gemilang. Ya, dengan demikian, keseriusan belajar dalam membentuk karakter yang sejalan dengan Pancasila sangat penting untuk menyongsong masa depan yang cerah. Ya kan? Jadi nggak ada di sini. Keseriusan dalam main TikTok dapat membantu, ya kan, kita untuk menyongsong masa depan. Nggak ada nih, ya. Tetapi keseriusan dalam belajar itu bisa menyongsong kita untuk mendapatkan masa depan yang cerah. Oke ya, it's okay playing TikTok ya kan, kalau ada edukasinya, ya kan. Iya kalau ada edukasinya bang. Iya, Miss Meli juga mau main TikTok sesekali. Tapi kalau ada edukasinya, scrolling edukasi, ya kan, ada matematika dan sebagainya, sosial, IPS dan PPKN juga ada di situ. Nah, dan kebangkitan nasional dapat berarti menguasai keterampilan yang diperlukan masa depan, termasuk teknologi. Hati-hati nih, anak-anak Miss Meli Disko nggak ada lagi yang boleh gaptek, ya, tetap teknologi. Kenapa Miss Meli? Karena makin maju, makin semuanya makin teknologi. Ayo, kalau dulu sayang, pekerja-pekerja dari luar-luar itu tidak membutuhkan robot. Kalau sekarang sudah banyak yang mulai menggunakan robot untuk membantu perusahaan. Wow, itu namanya perkembangan teknologi. Kalau dari dulu nih, belum ada nih komputer. Nah, sekarang sudah ada komputer. Jadi seiring perkembangan zaman, maka semakin maju juga perkembangan teknologi, Bang. And then, kebangkitan nasional dapat berarti bangkit, bahwa kita harus berani berusaha dan tidak pasrah. Jangan pasrah, ya sudahlah, ini takdir saya nih. Ya kan? Takdir saya ini menjadi orang yang tidak berhasil. No. Kita mampu mengubah masa depan kita dengan berusaha sebaik mungkin. Please do the best. Okay? You understand all? Sudah paham saya? Paham? Do you have a question? Ada pertanyaan? No? Okay, ya. Please wait a moment. Okay, don't forget all. Next week kita sudah mulai holiday. Holiday, okay? So please stay safe. Ya sayang. Kita ketemu di Friday. Oke ya. Arga. Where is Arga? Elfrida. Present, Miss. Larissa. Devta. Dolly. Yes. Debbie. Girgrido. Yes, Miss. Iqbal. Jessica. Yes, Miss. John. Not Johnny. Oh, regular. Kathleen. Yes, Miss. Maria. Mujeta. Yes, Miss. Nadine. Where is Nadine? Yes, Miss. PB. Rafael. Ramos. CNY not join. Rizky. Sam. Shirley Sin. Irja. Valentina not join. Peony. Yes, Miss. Livia. And Yusesi. Present, Miss. Oh, Valerie. Valerie loh. Iya, I'm sorry. Tuh. Wow, kamu bang.
pakai ya wahnya. Oke. No, Valerie. Oke deh, my smart student, do you have a question? Oh, ada pertanyaan sayang? No, jadi organisasi pertama kebangkitan nasional disebut apa sih? Oh, Budi Utomo. Don't forget, it's important. Yes, dulu emang begitu ejaan. Sukabumi, Sewekabumi. Itu memang ejaan zaman dulu itu saya. Ya. Nah, kalau sekarang enggak lagi dong. Ya. Oke. Oke, my smart student, don't forget today we don't have assignment. Kita enggak ada tugas, tapi maybe next week kita sudah mulai daily test. Oke, next week kita sudah mulai daily test by Google Form. So please prepare yourself. Ya kan? I want to take your score. Miss Meli mau ambil skor kamu dari Google Form, by Google Form. So please prepare yourself. You can please open and then please read your book. Ini holiday, your book jangan sampai holiday. Ya, kalaupun holiday bukunya jangan di holiday kan. Ya kan? Please open lah. Open read. Okay, my beloved student, do you have a question saya? No? Oh. Okay, my brilliant student, because ya bang? No? Okay, my brilliant student, because time is over, I think enough for today. Thank you so much. Thank you for joining. Bye. Bergeridu. Later, bang. Bye everyone. See you next time. Bye. Bye, liburan. Yes.